Ya, senang hari ini kita dalam minggu pertama. Saya percaya ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus. Saudara, jadi yang ada di tempat ini, yang ada di online, saudara sediakan semua. Ini perjamuan kudus untuk awal tahun. Tapi juga jangan lupa nanti, saudara jangan lupa ya saat ya doa pemberkatan akan ada juga pengurapan dengan minyak pengurapan. Saudara yang di sini ya yang sudah bawa nanti saudara siapkan. Tapi kalau belum nanti bisa minta, ada petugas yang bisa minta kalau lupa. Saudara di rumah sediakan semua supaya nanti kita bisa lakukan dengan baik ya. Sekarang kita akan mulai lakukan perjamuan kudus lebih dulu saudara. Ya saudara semua siapkan perjamuan kudus. Berdiri saudara, kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan bisa siap ke depan. Kita akan lakukan perjamuan yang kudus. Saudara-saudara, kita angkat roti ke atas tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya yang membagi roti dan mengangkat ke atas, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu membagikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sungguh-sungguh sudah rela dikorbankan supaya segala anugerah Allah sungguh datang dalam kehidupan kita? Apakah saudara percaya? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur dalam cawan ini adalah darah Yesus yang sudah rela juga dikorbankan, dicurahkan supaya semua dosa kesalahan kita bisa diampuni dan sungguh-sungguh kita diselamatkan. Apakah saudara percaya? Kita minum dengan iman. Datang pada Tuhan, saudara. Datang pada Tuhan, saudara. Sembah Tuhan, agungkan Dia di atas segala-galanya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa bagi setiap kami. Kasih setiamu ajaib Tuhan. Kasih-Mu tidak terkirakan. Engkau Allah rela dijadikan manusia. Engkau bahkan rela korbankan dirimu, korbankan segalanya di atas kayu salib. Engkau tidak salah, kami yang salah. Engkau rela menggantikan kami terima hukuman sehingga kami bisa luput dari hukuman neraka. Oh Tuhan, Engkau rela ditumpahkan segala kutuk yang dosa kami manusia yang ditimpakan. Oh Engkau rela, Engkau yang ditimpakan Tuhan, supaya kami lepas dari sebuah kutuk. Engkau Tuhan rela disakiti sedemikian rupa supaya kami bisa disembuhkan, supaya kami bisa hidup sehat. Engkau kaya rela dijadikan miskin supaya kami keluar dari kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan, kutuk kegagalan Tuhan. Supaya kami hidup dalam kasih karunia, supaya kami hidup dalam anugerah, hidup dalam perkenanan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau gantikan kami, luar biasa Tuhan. Engkau rela terima semuanya yang tidak baik, supaya kami sungguh-sungguh terima semua yang baik daripada Tuhan. Engkau di atas kayu salib, Engkau rela sekejap putus hubungan Bapa supaya kami dipersatukan lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katakan pada Tuhan terima kasih. Lalu terima saudara
saudara yang berdosa, terima pengampunan saudara. Oh, bertobat sungguh-sungguh saudara, minta ampun. Terima pengampunan dengan iman, terima keselamatan dengan iman. Yang sakit, terima kesembuhan dengan iman. Terima saudara. Oh, yang kekurangan, terima anugerah asalnya dengan iman. Dia sudah lakukan semuanya. Terima, kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Pengorbananmu yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah lakukan semuanya sampai selesai. Sehingga kami tahu sepenuhnya kami terima dengan iman. Karena anugerah, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara. Silakan duduk sekali lagi. Ya saudara, selamat Natal sekalipun sudah lewat. Selamat tahun baru. Ya saudara bisa tangkap saudara, kita sedang masuk tahun yang luar biasa. Kalau bagi saya, kita itu sedang masuk di tahun yang luar biasa, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya saudara. Ya beri tepuk tangan yang meriah. Ayo yang di rumah ini sudah belajar ya, lebih lagi dari tadi. Waktu doa tadi tak tunggu-tunggu, saya menunggu terus. Ya, jadi dibangun lebih lagi saudara. Ya saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saja saudara buka hati sungguh-sungguh, konsentrasi, sungguh-sungguh dengarkan. Bukan hanya sedang khotbah, tapi Tuhan sedang mengatakan sesuatu. Kalau kita bisa tangkap, kita taati, saya percaya saudara akan lihat tahun ini tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Oh, tapi ada satu yang saya mau lupa, ada video kesaksian yang sudah disediakan media. Tapi saya senang karena kesaksiannya juga meneguhkan firman Tuhan. Ya, segera ditayangkan. Bermula dari awal tahun 2021, saya mendapatkan ayat profetik dari gbika.org dari Yesaya 60 ayat 5 yang berbunyi, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan saat itu saya imani, saya percaya, walaupun saat itu saya tidak melihat apa-apa, namun saya tetap percaya, dan ayat profetik tersebut saya imani dan saya jadikan wallpaper handphone sampai dengan akhir 2021 saat ini. Waktu saya SMA, saya mempunyai cita-cita saya mau masuk di perguruan tinggi ilmu komunikasi. Dan sebenarnya puji nama Tuhan, semasa SMA saya diberkati oleh Tuhan, saya masih bisa masuk ranking 10 besar sampai 5 besar. Namun saat kelulusan, saya diberikan kesempatan sama Tuhan, saya tidak diterima sebanyak 10 kali di universitas. Jadi saya ditolak 10 kali oleh universitas. Walau saat itu saya berpikir seperti kok saya nggak punya masa depan yang bagus ya. Tapi janjinya Tuhan adalah kamu anakku dan kamu layak, kamu kukasih masa depan yang sungguh indah dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan saya percaya itu. Dan puji nama Tuhan, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk kuliah, untuk melanjutkan di perkuliahan D1. Saya lulus dari D1 dan puji nama Tuhan, saya menjadi lulusan terbaik dari D1, saya bisa menjadi berkat di D1 itu. Dan singkat cerita, saudaraku, impian saya yang saya ingin masuk S1 dan sebelumnya saya ditolak 10 kali. Puji nama Tuhan, Tuhan jawab di situ. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk saya bisa kuliah S1. Saya diberikan kesempatan untuk full beasiswa sampai saya lulus S1. Dan bukan hanya sampai situ saudaraku. Waktu itu Tuhan beri kesempatan saya untuk saya bisa bekerja sebagai seorang marketing communication, markom atau PR di sebuah radio di kota Solo. Jadi puji nama Tuhan, walaupun saya tidak punya kesempatan untuk mempelajari broadcasting ataupun markom di dunia pendidikan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa belajar secara langsung
di dunia pekerjaan. Dan bukan hanya itu saudaraku, di tahun 2021 akhir November kemarin, Tuhan berkati saya untuk saya bisa next level lebih lagi. Saya ditawari untuk bisa menjadi marketing communication atau public relation di salah satu hotel berbintang 4 di kota Solo. Dan saat ini saya duduk tempat ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Saya pernah di posisi saya mau memberikan persepuluhan. Jadi selama baru 2 tahun ini saya memang taat tentang perpuluhan. Namun di suatu saat saya pernah, kalau saudara tahu batas transfer dari bank itu adalah 10.000. Jadi nominal persepuluhan saya saat itu di bawah 10.000. Dan akhirnya saudaraku yang saya ambil, saya tetap memberikan persepuluhan sebanyak 10.000. Dan saudaraku, saya mau kesaksian bahwa berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya di tahun 2021 itu bukan hanya 1 kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, bukan hanya 3 kali lipat, dan bukan hanya 10 kali lipat, namun beratus-ratus kali lipat Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan detik ini saudaraku, bulan ini, bulan terakhir, saya bisa memberikan persepuluhan yang paling besar di tahun 2021 ini. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hal yang sangat luar biasa, kemuliaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Dan saya juga undang saudaraku untuk juga tetap percaya, untuk juga tetap mengimani ayat profetik Rema di tahun 2022 terjadi dalam hidup saudara. Dan saya juga mau mengundang saudaraku yang mungkin baru pertama kali atau mungkin sudah berkali-kali beribadah di GBIKA, tetap terus dekat dengan Tuhan, tetap terus beribadah di gereja GBI Keluarga Allah, baik secara offline maupun secara online. Tetap terus menempel pada GBIKA, pada Tuhan, dan rasakan dan lihat sendiri bahwa kemuliaan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Waktu saya dengar kesaksiannya, saya cukup kagum. Ini karena minggu yang lalu saya ketemu di sini main pokok nari tamburin apa sekarang gitu, saudara. Luar biasa, dia juga melayani di Youth Kita, saudara. Dan kalau saudara dengar kesaksiannya luar biasa, dia punya cita-cita, saudara. Dia masuk keguruan yang dia ingini, sempat lulus, tapi akhirnya saudara dia cari universitas yang tidak bisa dapat sampai ambil yang lain, saudara. Tapi akhirnya tetap setia terus dengan Tuhan. Bahkan dia dapat Rema Yesaya 60 tadi kalau sudah dengarkan, ditangkap ayat yang 5, ditangkap keadaannya dengan keadaannya sudah gak masuk akal. Tapi tadi Yesaya 60, kau akan lihat dan heran-heran, saudara. Betul gak? Kau akan sampai tercengang, saudara. Ditangkap, diimani, saudara. Dikatakan profetik, saudara. Dan juga akhirnya Tuhan mulai buka jalan, dapat beasiswa, saudara, 1 full, bahkan sampai lulus, saudara. Dari tepuk tangan luar biasa. Dan yang terakhir kalau saya ajak saudara tangkap dia lihat dia itu setia sejak dari kecil. Perpuluhannya tidak sampai 10.000. Nah, kira-kira penghasilannya berapa? Kalau 1.000 itu 100.000. Berarti penghasilannya tidak sampai 100.000. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Dia tangkap terus. Dia percaya bukan keadaan sekarang, tapi janji Tuhan, saudara. Ingat Rema Tuhan, saudara, yang sudah diberikan pasti digenapi. Yesaya 60 ayat ke-5, saudara. Limpahan yang luar biasa. Lalu saya kagum. Dia berkata sekarang bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, berapa kali lipat? Ratus-ratusan lipat kali. Ini kan mencengangkan. Ini hal yang mengherankan, betul gak? Membuat heran sampai tercengang, saudara. Dan sekali lagi, apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Asal kita berani tangkap dengan iman dan taati, saudara. Jangan ngomong hanya berani percaya saja. Taati firman-Nya. Saya sangat bersyukur sekali lagi selama saya dipanggil Tuhan, mulai melayani sampai sekarang, tuntunan Tuhan itu luar biasa. Apa yang disampaikan luar biasa. Sampai sekarang terus kita bisa lihat tema tahunan, saudara. Tema bulanan itu luar biasa.
Tadi saya sedang mau cari, saudara, kumpulkan siapa ya yang mengalami Yesaya 60 yang sempat bersaksi aja loh. Banyak sekali, saudara. Kalau disebut ada yang ayat 5, ada yang ayat 1, saudara, dan seterusnya. Ada ayat 22, ada ayat 15. Banyak. Tuhan berkarya masing-masing sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara, sekarang saya ingin mengajak saudara mulai tangkap, saudara, pesan Tuhan untuk tahun ini, saudara. Saya percaya ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya sampaikan dulu temanya, saudara, berakar dan berbuah. Tangkap dulu, saudara. 1, 2, 3. Berakar dan berbuah. Ini tema tahunannya, saudara. Ya, hari ini khususnya kita akan belajar mengandalkan Tuhan. Ada kaitannya, ya, berakar dan buah dan mengandalkan Tuhan. Saudara, saya percaya ini menjadi dasar. Kenapa? Bagi saya sekali lagi ya, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa, lebih dari tahun-tahun yang lalu. Karena saya lihat ada janji Tuhan itu yang double terus numpuk, saudara, dikatakan, saudara. Dan saya percaya dalam roh saya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara, saya akan bacakan dulu Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, dapat kasih karunia, kita belajar seperti Maria di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu padaku. Kalau aku dapat kasih karunia, berikan aku. Saudara, dikatakan di sini apa? Jalanmu, apa yang harus aku lakukan sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman padamu. Tuhan jawab, aku mau membimbing, aku mau menuntun, aku mau arahkan engkau, aku akan tuntun, saudara, engkau dan umat itu, saudara. Sehingga engkau tenang. Ayat 15, berkatalah Musa padanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa berkata, kalau aku berangkat nggak dibimbing pasti gagal. Aku tidak akan berani berangkat. Kalau Tuhan, dikatakan di sini, tidak menuntun, tidak membimbing, tidak memberikan arah, jangan suruh kami berangkat. Artinya bagi Musa, saudara tahu rema dari Tuhan itu mutlak penting. Ya, saudara, arah perkataan ilahi itu sangat-sangat penting. Rema, rencana Tuhan bisa, itu sangat penting. Kalau nggak ada rema dari Tuhan, dia nggak berani berangkat. Berangkat pun percuma, nanti tidak akan berhasil. Mau melangkah, melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya, tunggu dulu. Lebih baik belum melangkah sebelum ada rema. Nunggu ada rema dari Tuhan, baru berangkat. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dulu saya banyak belajar dari pendeta Yonggi Cho tentang ini. Dia selalu mengajar jemaatnya juga, yang dari orang-orang biasa diajari sampai terus naik banyak orang yang mengalami keberhasilan luar biasa. Salah satunya ini, cari dulu rema Tuhan, cari dulu petunjuk dari Tuhan, cari dulu perkataan ilahi dari Tuhan. Daripada engkau berjuang sendiri 10 tahun, tapi kalau kau cari dulu dari Tuhan, dapat. Mungkin 1 tahun lebih hebat daripada 10 tahun. Tepuk tangan yang meriah. Kita bersyukur Tuhan kita menuntun kita dengan nyata. Jadi penting sekali tangkap, saudara, apa yang dikatakan Tuhan, karena itu akan menjadi dasar langkah kita, khususnya untuk tahun ini, masuk tahun 22. Bukan hanya dengan pikiran kita, bukan karena teori kita, tapi pikiran Tuhan, caranya Tuhan, petunjuk Tuhan. Kalau kita sudah dapat terima, itu awal mujizat, saudara. Karena itu pasti disertai Tuhan, pasti ditolong Tuhan, pasti berhasil kalau dari Tuhan. Saya baca, saudara, ada seorang David Livingstone. Dia katakan dia diutus ke Afrika. Dulunya pertama kali berat sekali. Tapi dia tetap saja tenang. Tapi dia tetap saja eksis. Dia tetap saja tegar. Banyak orang tanya, kenapa sih kok orang lain merasa berat sekali di Afrika, kok tetap saja mantap? Dia berkata, saudara, karena dia sudah dapat rema dari Tuhan. Karena saudara sudah dapat
perkataan ilahi dari Tuhan. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dia tangkap, Tuhan sudah berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Apapun keadaannya, dia tahu Tuhan yang menyertai. Gak masalah. Bahaya seperti apapun, dia tahu Tuhan menyertai, saudara. Oh, keadaan tidak mungkin, dia tahu Tuhan menyertai. Maka tetap kokoh terus berjalan, saudara, dari kemenangan pada kemenangan. Nah, saya berdoa supaya sungguh-sungguh setiap kita bisa tangkap. Saudara masih ingat tanggal 24 janji Tuhan yang dikatakan Tuhan ingin memberi kasih karunia yang luar biasa. Masih ingat ya? Lah, itu untuk setiap orang bisa beda. Waktu saya selesai khotbah, saya ajak semua minta rema untuk pribadi masing-masing. Ada Tuhan mau berikan rema untuk hal tertentu, mungkin tentang kesehatannya, mungkin tentang keluarganya, mungkin tentang bisnisnya, mungkin tentang pelayanan. Tuhan itu punya rencana masing-masing. Tangkap pribadi. Kalau saudara bisa tangkap, luar biasa. Saudara lihat gereja kita. Saya sudah sering berkata, semua yang dilakukan gereja kita hanya karena rema dulu. Saya nggak punya tujuan dari pendeta. Itu rema, Tuhan yang bicara. Saya justru dikejar Tuhan terus, dikejar Tuhan terus, dikejar Tuhan terus, dikejar. Sampai saya menyerah, saya jadi hamba Tuhan, saudara. Lalu terus saudara masih ingat, ya, untuk beli dulu, saudara, gedung Biskup Setar. Bukan mau kita nggak punya dananya, tapi tetap Tuhan berkata, beli. Aku yang mengadakan dana, beli. Aku yang mengadakan dana, beli, saudara. Kalau enggak, ya enggak bisa. Kita memang enggak punya dananya, tapi punya remanya. Karena punya remanya, Tuhan berkarya. Konferensi internasional, ya gereja saya, ya Bu Guntur ngalami itu. Oh, kita ini di sini kok ngadakan konferensi internasional. Zaman dulu belum umum. Zaman dulu kita ngadakan itu. Kalau orang negeri datang ke Indonesia untuk ngajari pendeta Indonesia, enggak ada. Orang pendeta luar negeri ke Indonesia mau belajar dengan gereja Indonesia itu tidak ada. Tapi Tuhan baik, saudara. Justru juga di kota Solo, bukan yang utama. Orang-orang berbondong-bondong, zakat aja ratusan, saudara. Ya luar biasa, tepuk tangan. Karena rema, saudara. Bangun ini juga sama. Kita dulu hanya punya 4M. Habisnya 70 hampir 80M. Uangnya siapa, saudara? Nggak ada rema, nggak ada apa-apa. Ada rema, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sejak saudara bisa tangkap sungguh-sungguh terus, dan saya percaya ada rencana Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang digenapi. Sekali lagi saya katakan, bagi saya ini saya menyala karena saya lihat ada luar biasa. Saya lihat ini sedang double-double. Pertama, Yesaya 60 itu masih jalan, saudara. Itu belum selesai. Ya kita baru 2 tahun, tapi terus tambah terus, saudara. Saya percaya ini justru detik-detik genapi, saudara. Karena dulu kita di balik COVID ini ada rencana Tuhan luar biasa. Yesaya 60 itu bicara paling jelas untuk COVID, loh, saudara. Dunia gelap, benar-benar gelap, benar. Bangsa-bangsa, ya, hidupnya, ya, bergoncang, saudara. Ya, dunia gelap, bangsa-bangsa. Tapi kita anak Tuhan, ada terang Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Bangkit, malah jadi terang. Kita sudah mengalami banyak. Jadi seperti pandemi tidak membuat gereja kita malah mundur, tapi justru mengalami breakthrough, justru mengalami hal yang luar biasa sekali. Sekarang bangsa-bangsa. Jadi visi kita sekarang harus bangsa-bangsa. Saja ya, gereja kita visinya bangsa-bangsa. Setiap pelayan Tuhan harus tahu visinya bangsa-bangsa. Setiap jemaat harus tahu visinya bangsa-bangsa. Kemarin saya buktikan loh, ada beberapa, saya cerita sedikit. Rendra misalkan, sudah tahu ya, yang bantu saya juga. Wah, saya kaget loh, saudara. Dia mulai tanggap. Kenapa? Waktu saya gerakan serbu online, termasuk kelompok saya. Dia tanggapi sungguh-sungguh, saudara. Saya kagum sekarang anggota banyak di berbagai tempat, saudara. Ada di Papua kemarin, ada satu polwan, polisi wanita. Jadi itu jadi anggota kelompok saya dia.
Ada satu lagi, saudara, lulusan S2-nya lulusan Hawaii, saudara. Lalu S3-nya lulusan apa kemarin? Gajah Mada, UGM, saudara. Ada satu lagi, doktor S3 Korea. Semua itu jadi anggota kelompok selnya dia. Dia berkata, aku cuma lulusan SMA, tapi saya diberikan Tuhan sampai bangsa-bangsa, bahkan sampai doktor. Banyak kemarin Ibu Budiono juga, tapi banyak. Saudara di gereja yang kemarin, saya lihat ini luar biasa. Tergantung ditanggapi apa enggak. Yang nanggapi, saya sudah lihat ini sudah tidak terbatas. Kali ini beda. Dengan adanya internet, itu buat percepatan luar biasa. Itu buat luas, tidak bisa dia batasi lagi, saudara. Dan luar biasa. Terus kita baptis, terus kita baptis, terus kita baptis. Dan di mana-mana. Sejak saudara tangkap Yesaya 60 masih digenapi. Tambah tanggal 24 saudara tangkap. Karena tiap orang nanti akan dapat masing-masing. Kasih karunia yang luar biasa. Kasih karunia yang ajaib. Kasih karunia luar biasa. Saudara dengar ya. Kita terima Yesus itu sudah kasih karunia. Bisa percaya, betul enggak? Tapi ini bukan hanya kasih karunia biasa. Ini kasih karunia luar biasa. Sampai tadi terheran-heran. Sampai tercengang-cengang. Kok bisa paling kecil jadi kaum yang besar, paling lemah kok jadi kuat sekali. Yang pasti luar biasa. Ada saudara bisa tangkap nanti dapat kasih karunia luar biasa. Lalu kemarin tutup ya tahun saudara, dan sampai tadi pagi yaitu apa? Menjadi apa? Kebanggaan abadi. Melakukan sesuatu sampai kita bisa saudara menjadi kebanggaan abadi dan sukacita turun menurun. Sebetulnya rema ini adalah Tuhan berikan pada saya waktu ulang tahun. Pak Jo ngomong, Tuhan ngomong ini untuk saya. Tapi setelah itu Tuhan ngomong ini juga untuk semua jemaat dan pelayan. Bukan hanya saya saja sebagai kepala sidang. Ini untuk semua jemaat dan pelayan. Artinya gini, kebanggaan abadi. Bukan hanya bangga sukses berapa tahun enggak. Bukan bangga sukses puluhan tahun enggak, saudara. Lalu habis. Bukan bangga sampai mati, saudara. Tapi setelah itu masuk neraka. Tidak. Kebanggaan yang kekal. Di dunia. Disupport Tuhan. Diberkati Tuhan. Jadi berkat. Saudara. Sukses sampai dipanggil pulang. Lalu saudara dengar ya. Kalau bagi saya yang saya tangkap ya. Saya harus melakukan sesuatu. Sampai ada yang saya tinggalkan. Setelah saya nggak ada pun. Ini terus akan jadi berkat. Bawa sukacita. Generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Ada satu yang dibangun saudara. Menjadi kebanggaan abadi. Tapi juga terus turun-penurun. Mendatangkan berkat. Mendatangkan anugerah. Dan semuanya. Lah saudara bisa tangkap. Betul. Tangkap sungguh-sungguh saudara. Ada hal yang luar biasa. Itu adalah. Kalau saya ajak saudara. Yang dijanjikan. Yang dikatakan untuk tahun ini. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Bagi saya melihat luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Yang sangat besar. Maka remanya untuk tahun ini. Kelihatannya kok bukan itunya titiknya. Adalah bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami. Ya janji Tuhan. Rema yang sudah diberikan 3 itu sungguh-sungguh mengalami. Caranya bagaimana? Seperti tadi temanya. Yaitu berakar dan berbuah. Saya mau jabarkan sedikit dulu secara bebas. Bukan hanya sekedar berakar. Berakar sungguh-sungguh. Berakar dalam-dalam. Berakar kuat-kuat saudara. Nanti kita akan baca ya. Berakarnya sungguh. Enggak akan tergoyahkan oleh badai. Berakarnya terus. Sampai dapat sumber air kehidupan. Terus saudara. Nah itu berakarnya seperti itu. Berakar sungguh-sungguh. Sampai nanti apa? Tetap bertumbuh. Musim kemarau, musim tetap tumbuh. Tetap berbuah. Musim apapun tetap berbuah. Nggak akan kena kekeringan kemarau. Karena berakar luar biasa. Sehingga bertumbuh luar biasa. Sehingga berbuah luar biasa. Berbuah luar biasa seperti yang akan dicapai. Nah kalau saudara nanti tangkap intinya itu seperti itu. Yang ingin Tuhan ya berikan. Yang Tuhan ajarkan saudara. Saya mulai bacakan dulu saja Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nanti saya sampaikan di belakang ini yang mengandalkan ini. Yang naruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu menaruh pengharapan pada Tuhan. Bukan menaruh pengharapan pada kedudukan, pada kekayaan, pada kepandaian, pada alat-alat atau apapun. Taruh pengharapan hanya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu seperti itu, saudara. Lah, itu luar biasa sekali. Ayat 8 mulai. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara tangkap dulu. Nanti kapan-kapan di live streaming mungkin saya jelaskan. Tapi yang pertama, sama seperti pohon yang ditanam di bawah tepi air. Katakan, ditanam di bawah apa, saudara? Tepi air. Pohon itu nggak ada air mati. Dia harus memang ditanamnya di tepi air. Kalau di tempat yang nggak ada air, sulit tumbuh. Itu anugerah kita. Ya, ini sepintas saya. Harus sungguh-sungguh ditanam di dalam Tuhan. Itu ada air kehidupan, betul nggak? Harus seperti itu, saudara. Yang merambatkan akarnya, sekalipun sudah ditanam ya di tepi air, tetap akarnya merambat. Kita sudah dalam Tuhan, kita sudah akarnya merambat terus. Sudah dikatakan kemana? Ya, ke tepi batang air. Sudah ditanam di tepi air, tapi akarnya harus terus sampai dapatkan airnya. Sudah jadi orang Kristen, sudah jadi jemaat, harus lebih dalam di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih komitmennya, lebih lagi, berjuang lebih lagi, sampai ketemu Tuhan sungguh, sampai dapat air kehidupannya. Temukan Tuhan, sumber air kehidupan. Artinya begitu, saudara. Ya, lalu saudara yang tidak mengalami datangnya panas terik, artinya gini, dia kalau sudah gitu, karena ada waktunya panas, ada waktunya ya musim cuaca panas terik, tidak sampai, lalu sampai kena pengaruhnya besar sekali. Kalau nggak salah saya membuat itu dikeluarin ya, saya sudah membuat itu sedikit panas terik ya, artinya tidak sampai kena dampak gitu besar waktu cuacanya panas, saudara. Ya, lalu dikatakan lagi daunnya tetap hijau. Ini penampilannya, dilihat tetap segar, dilihat tetap antusias, sekalipun sedang ada pandemi, sekalipun sedang ada resesi, sekalipun sedang ada COVID. Ini gimana kok diam terus di sini? Ayo dikasih tugas kok. Ya, sekalipun ya ditempatkan suasana seperti apapun, tetap mantap gitu, saudara. Ya, jadi itu luar biasa. Tetap segar, kenapa? Tetap dapat kehidupan. Ya, kalau sedang ini lihat, ya, lah itu bukan seperti itu. Pasti dia nggak dapat air kehidupan, nggak dapat pengurapan dari Tuhan, nggak dapat api Roh Kudus. Sampai melekat, sampai dapat, maka tetap saja daunnya tetap hijau. Betul, saudara? Daunnya bukan layu. Yang tidak khawatir datangnya tahun kering, artinya tidak khawatir nanti kalau krisisnya panjang gimana, tidak khawatir nanti kalau musim kemaraunya panjang, gak khawatir. Di situ diartikan juga tidak sampai gelisah, gak sampai ketakutan, gak sampai gelisah terus hidupnya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, ini gongnya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya tadi, kalau sudah berakar seperti itu, kita akan berbuah, kita akan berbuah, kita akan berbuah, kita akan berbuah. Januari berbuah, Februari berbuah, Maret berbuah, April berbuah, saudara, Mei berbuah, terus sampai Desember setiap bulan berbuah. Oh, hujan berbuah, kemarau tetap berbuah, keadaan baik tidak baik tetap berbuah. Betul, saudara. Ini yang sedang dikatakan untuk mencapai rencana Tuhan. Intinya kita sekarang harus sungguh-sungguh lebih dalam ikut Tuhan, lebih sungguh-sungguh ikut Tuhannya, terus sampai sungguh-sungguh temukan air kehidupan. Saudara akan lihat Allah yang berkarya dalam hidup kita, Allah yang berperang bagi kita, dan saudara lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Jadi saudara bisa deklarasikan, saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarku akan terus ya merambah sampai air kehidupan.
Amin, saudara. Jadi saudara tegar, saudara. Rumah tangganya tetap kuat, saudara. Bisnisnya tetap kuat, saudara. Kesehatannya tetap kuat, saudara. Rumah tangganya tetap kuat, saudara. Pelayanan tetap kuat, saudara. Tidak tergoyahkan. Bahkan hasilnya maksimal. Hatinya tetap teguh, saudara. Itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan ngajak ini sungguh-sungguh sekali. Karena Tuhan sedang menyediakannya sudah tidak pernah terbayangkan. Tapi tanpa sungguh-sungguh sekali gak bisa. Orang Kristen yang setengah-setengah, percaya saya, malah setengah mati. Saya ngalami, saudara. Kalau saya setengah mati jadi pendeta itu. Gak ada karya Tuhan yang nyata. Takut ini, ngapain? Setengah mati. Tapi kalau saya sungguh-sungguh 100%, oh gak bisa mati. Malah bertumbuh, justru berbuah, justru mengalami sukacita penuh. Benar. Ini yang sedang dikatakan Tuhan. Nah, sekarang kuncinya adalah apa? Supaya itu mengandalkan Tuhan tadi. Saudara bisa mau ditanam di tepi air. Saudara mau akarmu terus berjuang sampai dapat air. Ya, saudara terus gitu. Kalau saudara itu mengandalkan Tuhan. Kalau masih ada sesuatu yang kau andalkan dalam dirimu, engkau enggak akan berjuang habis-habisan. Hanya kalau Tuhan nomor satu. Tuhan yang kita andalkan. Tuhan yang saudara andalkan. Tuhan yang saudara harapkan. Dia andalan kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Saudara luar biasa. Saya bacakan ayatnya tadi. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya. Pengharapannya. Karena Tuhan. Aku bisa lulus. Karena Tuhan. Yang lain penting. Dokter, dosen penting, siapa. Tapi karena Tuhan. Tuhan bisa jamah dosanya. Tuhan bisa memberi kepandaiannya. Dalam pelayanan KKS aku bisa berhasil. Wah, luar biasa. Karena Tuhan. Bukan karena pandai. Bukan karena punya uang. Semua bisa punya dampak. Tapi tetap nomor satu Tuhan. Aku bisa sukses bukan karena anak orang kaya, saudara. Tapi karena Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau saudara tahu semua karena Tuhan. Aku bisa dapat pasangan hidup yang baik. Kalau Tuhan, aku bisa sembuh atau apapun karena Tuhan. Anak keluarga. Kalau saudara tahu semua karena Tuhan, yang diandalkan Tuhan, saudara nomor satu kan Tuhan. Betul? Tanpa itu nggak bisa kita. Kalau kita masih merasa tanpa Tuhan pun studiku bisa berhasil, saudara nggak akan cari Tuhan. Ada ulangan bolos gitu. Oh ini ada ujian. Nggak dulu saudara, nggak ibadah dulu, nggak doa dulu, nggak melayani dulu. Betul? Betul. Tapi kalau saudara tahu hanya Tuhan, saudara nggak ada kata nggak punya waktu. Kita punya waktu atau tidak itu tergantung ini penting apa tidak. Kalau ini penting, kalau ini sangat penting, pasti punya waktu. Contoh ya, saudara sudah ada planning kerjaan, ya misalkan ya Christian tiba-tiba dikasih telepon sama ajudannya Mas Gibran, nanti mau mampir, bisa enggak gitu, jak pertemuan, ada sesuatu yang bisa. Kira-kira dia ngomong bisa enggak menurut saudara? Apalagi Pak Jokowi sendiri, ya enggak? Bisa enggak? Christian bisa enggak ya? Bisa. Kenapa bisa? Belum tentu dia sedang nganggur, mungkin ada jadwalnya. Tapi ini penting. Kalau saudara tahu hidupmu hanya karena Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita itu tergantung Tuhan, kita nggak pernah berkata nggak ada waktu untuk Tuhan. Kita akan geser semuanya. Kalau kita sudah mengabaikan Tuhan, Tuhan bukan nomor satu. Oh sibuk. Yang lebih penting harus aku kerjakan dulu, baru Tuhan. Hanya kalau engkau mengandalkan Tuhan, saudara akan mau berakar sungguh-sungguh. Tepi air, akarnya merambat terus, sungguh-sungguh. Saat itulah saudara baru bisa alami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai kita menjauh. Yeremia 17 ayat 13, yang pengharapan
Ya Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Dengar ya, yang meninggalkan Tuhan malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri itu. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Meninggalkan Tuhan, itu meninggalkan sumber. Sumber pertolongan, sumber kepandaian, sumber berkat, sumber semuanya. Saya sudah tangkap. Ya, itu penting sekali. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Ada yang diandalkan, punya kolam tetap punya air. Soalnya gitu. Ya ini kolam yang bocor. Saudara, yang tidak dapat menahan air. Seringkali bocor, ditipu. Sering bocor, sakit ya. Ada yang bocor, saudara, dicuri dan macam-macam, saudara. Biarlah hari ini setiap kita bukan mengandalkan kolam kita, tapi mengandalkan Tuhan. Dialah sumber air kehidupan untuk setiap kita, saudara. Iya, jadi apapun yang terjadi, andalkan. Ya, selama 2 tahun pandemi, sekalipun mungkin ada sesuatu yang berat sekali, tapi mulai sekarang tata hidup. Andalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa. Artinya menurut jalanmu di terjemahan Indonesia sehari-hari, maka Dia akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang tepat, sehingga langkahmu tepat, sehingga mencapai sasaran, sehingga dapat sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan belajar sedikit dari kehidupan Asa. Ini raja yang mengalami dua Tawarikh 14 ayat 2-5. Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ini awal ya, sejak mudanya jadi raja Allahnya. Ia menjauhkan misbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Jadi penyembahan lain disingkirkan. Saya juga ingin ingatkan saudara, kalau ada penyembahan yang lain, berhala-berhala, termasuk mamon atau apapun, singkirkan. Ini yang dilakukan oleh Asa sejak mudanya. Memecahkan tugu-tugu berhala. Tugu berhala dipecahkan. Dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dihancurkan semua, saudara. Termasuk dosa-dosa. Dihancurkan semua, saudara. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka cari Tuhan. Allah nenek moyang. Bukan mereka. Rakyatnya dibawa, ayo cari Tuhan. Ayo cari Tuhan. Tidak diam saja. Biarkan rakyatnya terserah. Cari Tuhan. Ya. Dan mematuhi hukum dan perintah. Dia sendiri mematuhi firman Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan perduaan dari segala kota Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahnya. Dia nomor satukan Tuhan. Buang semua yang Tuhan tidak suka. Bersihin semua. Ajak yang lain juga. Rakyatnya cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu kerajaannya pun aman di bawah pemerintahnya. Kenapa? Ya pasti dilindungi Tuhan. Ya pasti diberkati Tuhan. Ya pasti ditolong Tuhan. Ayo di sini saya ingatkan terus. Ayo. Jangan kalah dengan yang lain. Itu luar biasa, saudara. Ya, lalu saudara 2 Tawarikh ya 14 ayat 9. Sera satu kali ini saudara. Orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta, saudara. Jadi itu sudah aman, tapi hidup itu enggak selalu aman. Tuhan enggak pernah berkata selalu aman. Kadang-kadang mas, sekarang tiba-tiba diserang ya orang Ethiopia dengan 1 juta orang dan 300 kereta perang itu, saudara. Ya, itu luar biasa sekali, saudara. Tiba-tiba ada masalah datang besar sekali yang menyerbu banyak sekali, saudara. Tapi 2 Tawarikh 14 ayat 10-11. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Marisa. Ya,
Tidak gentar Asa ini karena dia di dalam Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, enggak yang lain. Berseru, diandalkannya Tuhan, yang dicari Tuhan, bukan yang lain. Saudara, ya Tuhan, selain daripadamu, ya daripada engkau tidak ada yang dapat menolong. Yang lemah terhadap yang kuat, dia tahu ngaku lemah, tapi engkau bisa menolong. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena padamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan. Saudara, dengan nama Tuhan, maju dengan nama Tuhan. Saudara, pasukan yang besar jumlahnya ini, ya Tuhan engkau Allah kami, ya jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Saudara bisa lihat semuanya, dia itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya, maju atas nama Tuhan, bawa nama Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh dia percaya Tuhan bisa menolong. Padahal kalau saudara baca, dia rakyat itu pasukannya jauh lebih kecil, saudara. Tapi dia tetap berani maju. 12. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Filistin itu di hadapan Asa dan Yehuda. Waktu saya baca, hati saya bergetar. Kenapa bisa menang? Kenapa bisa? Dengar, bukan Asa bisa menang. Saya baca ini ya. Siapa yang mengalahkan orang Ethiopia 1 juta itu? Tuhan. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Dan Tuhan memukul kalah masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang yang menyerang kehidupan kita. Tuhan memukul kalah badai yang menerjang kita. Betul, saudara? Orang-orang Ethiopia itu lari. Masalah itu lari, saudara. Problem itu lari, saudara. Lalu dikejar oleh Asa. Bukan dikejar musuh, dikejar oleh Asa. Mengejar musuh yang besar. Ya, laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas musuhnya. Wah, saudara, luar biasa. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Malah gak ada yang tinggal hidup. 1 juta itu habis, saudara. Bukan dikalahkan saja, terus semua. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan. Dan tentaranya orang-orang Yehuda memperoleh jaran yang sangat besar. Bukan menang saja, dapat jaran, dapat berkat yang sangat besar. Siapa yang mau mengalami seperti ini? Siapa yang mau andalkan Tuhan? Berakar sungguh-sungguh Tuhan. Jangan pindah-pindah. Berakar sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, sampai Tuhan berbuah. Saudara akan dengar waktu bertindak. Ya, jadi tentram. Ada masalah pun datang, dengar, Tuhan akan beserta. 1 juta masalah yang menyerang kita. Kita dikalahkan Tuhan di hadapan kita. Betul? Betul? Ayo katakan ya. 1 juta masalah yang menyerang kita dikalahkan Tuhan di hadapan kita. Sekali lagi ya. 1 juta masalah yang menyerang kita dikalahkan Tuhan di hadapan kita. Betul, betul saudara. Saudara bisa tangkap. Jangan lupa ya, tahun 22 bukan gak ada masalah. Dunia masih gelap, bangsa itu masih kelam. Kita hanya bisa menang kalau terang Tuhan yang datang atas kita. Tanpa terang Tuhan sudah pasti sama dengan dunia. Jangan pegang hukum untuk dunia, pegang hukum untuk kita umatnya, pegang hukum untuk kita anak-anaknya, pilihannya, saudara. Betul, tanggap. Itu akan dilakukan oleh Tuhan. Imani. Ya, saya percaya. Ya, terus andalkan Tuhan. Nah, sayangnya Asa itu setelah lama puluhan tahun, saudara, akhirnya berubah. Setelah dia memerintah 36 tahun, sudah enggak lagi mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang orang begitu. Dulu masih kecil mengandalkan Tuhan. Sugih, sudah kaya, sudah enggak mengandalkan. Kadang-kadang bisa seperti itu. Betul enggak? Enggak ada, berubah. 2 Tarikh 16 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya padanya, karena engkau bersandar pada siapa? Bersandar siapa sekarang? Raja Aram. Dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Berubah ya saudara. Oleh karena itu terluputlah tentara
ya Raja Aram dari tanganmu. Saudara, lainnya nggak bisa menang. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang kudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena kau bersandar padanya. Karena mata Tuhan menjelajah ke bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Saudara, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, dan oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Sayang, dulu mengandalkan Tuhan aman, diserang besar pun menang, malah dapat jarahan, masalah diobati. Sekarang hatinya berubah. Sudah lama, hati-hati dengan kita semua orang yang ikut Tuhan lama. Kadang-kadang suam, orang baru menyala Tuhan sungguh-sungguh. Yang sudah lama, saya ajak saudara, harusnya kita lebih lagi. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa akhirnya enggak seperti dulu saudara. Nah itu sayang sekali. 2 Tarik 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahnya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Terus karena keadaan tidak baik, ketakutan, kalah perang dan macam, akhirnya pikiran sakit, dan dikatakan di sini makin parah, menjadi parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tapi sudah gagal, sedih sampai sakit, nggak cari Tuhan, sakitnya lebih parah, tetap nggak cari Tuhan, cari yang lain, saudara. Sebetulnya semua nggak salah, tapi apa nggak salah, tapi pengharapannya itu beda. Dan kalau saudara pelajari terus, akhirnya dia mati konyol, mati dalam keadaan seperti itu. Sayang, hari ini diajak, ayo. Kalau saudara baca ya Yeremia 6:17 ini di rumah, itu suruh pilih orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang mengandalkan kekuatan dan yang lain, antara berkat atau kutuk. Kalau saudara baca semua ayatnya itu gitu. Nah, tapi kalau saudara pilih yang benar, saudara lihat kemuliaan, saudara lihat kasih karunia, saudara lihat anugerah yang luar biasa. Saya mau tangkap semua visi Tuhan. Yesaya 60 saatnya digenapi. Saya percaya Tuhan besar-besaran sedang terjadi. Tadi saya kasih contoh ya, Lindra, terus kemarin juga ada Ibu Budiano atau buku. Saya mau kasih contoh lagi karena banyak sekali beberapa dulu, saudara. Ya, misalnya yang saya dapatkan, Sevanya dulu dari Jogja, baru berapa tahun ya, 16 tahun ya. 16 tahun, tadi dihubungi lagi, sekarang sudah 300 orang yang dijangkau, diajak datang, yang sudah tergabung sungguh-sungguh di Komsel 140 lebih. Anak muda, memang anak muda dipakai luar biasa sekali, saudara. Luar biasa. Lalu Esther, saya tahu dia banyak, kemarin dia WL, saya tanya saudara. Esther sekarang 24 KKS. Ya, anggota di semua jajaran sekitar 350-an. Anggotanya dari Solo, Manado, Jakarta, Semarang, Cirebon. Saudara, ada owner ya plaza, ada guru, ada pengusaha, ada dokter, ada manajer, ada Adi Wangsa Hotel apa itu? Ya pokoknya luar biasa. Lalu saya tanya Wiwin, WL juga itu sudah. Iya sudah. Jadi dia di sini ya dipakai untuk banyak WL, siaran radio. Iya dia banyak sekali ya, ya Bu ya. Di bawahnya 70 KKS. Luar biasa. Banyak memang orangnya gigi rajin sekali ya saudara. Iya, kalau dihitung semua jadi bisa sekitar 500. Ya anggotanya ada dari Aceh, dari Natuna, Medan, Berau, Samarinda, Papua dan lain-lain. Saya ajak saudara tanggap ya, nanti banyak. Seperti yang kemarin. Tuhan itu kalau sedang bicara kita tanggap, saya lihat kemuliaan. Tahun ini saya berkata pandemi bukan buat gereja kita terhalang, justru breakthrough, terobosan di desa-desa, di kota-kota, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa. Saya percaya ini saatnya take off yang
luar biasa. Saya juga malah ingin saudara kembangkan sungguh-sungguh media internet. Saya mau tanya sama Christian dulu, masih kecimpung di situ ya, yang menggunakan itu. Saudara betul, saya rasa semua. Saya dorong saudara belajar. Itu luar biasa. Kalau saudara lihat luar biasa. Gereja kita punya, tapi sebetulnya belum tentu bagus, belum tahu juga. Saya sendiri mulai banyak belajar di situ. Karena itu tanpa batas. Betul, tanpa batas. Ya, itu menunjang sekali, saudara. Ya, kenapa dapat ayat ini, saudara? Saudara tahu tidak? Dapatnya berakar dan berbuah itu waktu kita ke Nigeria. Apa sih yang diandalkan pendeta di Nigeria? Tidak ada. Tapi kita lihat, ini Bu Weber, Bu Guntur ikut ke sana ya. Bedanya, dia itu berakar sungguh-sungguh. Dia itu sekali lagi saya katakan berakar sungguh-sungguh. Saya ulang sekali ya. Karena mereka itu berakar sungguh-sungguh. Dulu saya belajar di Korea dulu, juga sama. Mereka itu berakarnya sungguh-sungguh. Lalu ke India, mereka berakar sungguh-sungguh. Di sana lebih lagi. Yang orang umum yang wah itu. Karena belum sampai levelnya. Maka mereka berbuah luar biasa sekali. Kok dijem toh saudara, ayo. Luar biasa, enggak masuk akal. Tapi kuncinya hanya itu saja. Mereka berakar lebih dari kita. Maka mereka bertumbuh lebih dari kita. Tuhan berkait lebih. Berbuah lebih daripada yang kita lakukan. Jadi itu pesan Tuhan. Ayo saudara, tangkap sungguh-sungguh. Kalau saya mau cari kesaksian banyak sekali saudara. Tapi waktunya nanti enggak cukup. Hanya saya ingin katakan singkat. Tahun ini, bagi saya ini tahun luar biasa. Tapi hanya bisa didapatkan kalau berakar sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara akan lihat yang tidak pernah terbayangkan. Sungguh-sungguh kita dapat terang dan bangkit jadi terang. Tanpa itu tidak bisa. Nanti perbedaan dunia dengan orang percaya beda. Benar. Akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Oh, saya akan tutup dengan satu. Saya hampir lupa. Salah satu gereja internet kita di Korea tadi. Ada kaitannya karena saudara dengan firman ini salah satunya kita ini mau lakukan pengurapan dengan minyak. Karena dia kebetulan juga ngalami. Saya rasa ini baik untuk kita. Coba videonya dikeluarin dulu. Video. Shalom, saya ingin memberikan kesaksian saya tentang penyertaan Tuhan dalam studi saya di Korea Selatan. Jadi beberapa waktu yang lalu ini dokter loh saudara. Pergumulan di mana dalam proyek penelitian saya ini tiba-tiba ada hambatan ketika saya ingin mempublikasikan pekerjaan saya ini ke jurnal internasional. Kebetulan karena status saya dalam mahasiswa program doktoral, maka publikasi internasional ini menjadi salah satu syarat untuk kelulusan saya nantinya gitu. Jadi semuanya sebenarnya awalnya berjalan dengan lancar dan profesor saya sudah setuju tentang pekerjaan saya ini, tetapi tiba-tiba profesor saya ini menolak untuk melanjutkan penelitian itu ketika penelitiannya sebenarnya sudah selesai, hanya tinggal dipublikasikan begitu. Bahkan beliau berkata bahwa pekerjaan saya ini adalah sampah dan pekerjaan saya ini dibuang saja ke tempat sampah seperti itu. Dan tapi saya sendiri tidak menyerah, saya sendiri tidak berputus asa. Di sini saya percaya dengan iman, saya berkata-kata dengan perkataan profetik juga bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan ini pasti juga Tuhan yang akan menyelesaikannya begitu. Dan saya melangkah dengan perkataan profetik saat itu. Saya perkatakan setiap hari bahwa pekerjaan ini, apa yang saya kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Tuhan yang menyertai semuanya, Tuhan yang memberkati semuanya. Saya kemudian juga melangkah dengan iman. Saya menggunakan minyak urapan yang waktu itu didoakan di gereja kita pada awal tahun untuk saya urapi di pintu ruangan profesor saya. Saya mengurapi dan saya doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh-roh intimidasi, semua roh-roh jahat yang berusaha mengganggu dia, roh-roh pembangkang, roh-roh yang berusaha mengganggu, saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang bukakan jalan semuanya. Tuhan akan membuatnya berhasil.
Karena saya percaya bahwa pekerjaan saya ini idenya adalah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan yang menyelesaikannya. Tugas saya adalah beriman kepada Tuhan dan saya harus melangkah. Maka itu saya melangkah. Saya selesaikan semua pekerjaan saya. Dan saya juga dengan iman saya katakan bahwa pekerjaan ini pasti akan bisa dipublikasikan. Bukan di jurnal yang biasa-biasa saja. Bahkan di jurnal yang kalau kita bilang di sini impact factor atau dampaknya atau kualitasnya tinggi seperti itu. Singkat cerita, keesokan harinya di lab saya ini setiap semester ada seperti group meeting, ada meeting seperti itu, ada presentasi. Saya mempresentasikan pekerjaan ini lagi depan profesor saya. Sebelum mempresentasikan, saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bukakan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bekerja semuanya. Dengan semuanya ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya pasti mendatangkan kebaikan seperti itu. Dan singkat cerita, profesor saya mulai melunak dan kemudian lanjutlah ini kita untuk submit atau kita masukkan ke jurnal. Sebelum masukkan ke jurnal ini, dia kembali meledek saya. Dia berkata, ya submit aja juga belum tentu bisa keterima katanya. Tapi saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perkatakan dengan perkataan profetik bahwa profesor boleh berkata apa saja, tapi Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tuhan yang mempunyai perkataan akhir. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti pekerjaan ini bisa dipublikasikan. Singkat cerita, puji Tuhannya. Puji Tuhan sekali bahwa pekerjaan ini benar-benar bisa dipublikasikan di jurnal yang berkualitas tinggi. Bahkan dia pun sampai terheran-heran. Kok bisa katanya? Ya, tapi saya berkata bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena favor yang dari Tuhan. Bahwa tugas saya adalah hanya beriman, berkata kata profetik, juga melangkah sesuai dengan tuntunan dan rencana Tuhan. Maka saya percaya pastinya Tuhan yang akan menolong saya, Tuhan akan memberikan terobosan, bahkan untuk hidup kita semua ya, seperti itu. Dan kemudian juga yang sangat jadi berkat juga untuk saya ini, ketika saya bisa mempublikasikan pekerjaan ini juga suatu percepatan dari Tuhan gitu. Di antara rekan-rekan saya seangkatan ya yang di program S3 ini, saya menjadi yang pertama untuk bisa mempublikasikan pekerjaan saya gitu di jurnal yang berkualitas tinggi, jurnal internasional. Ya puji Tuhan bahwa Tuhan itu bukan saja menjawab doa saya, tapi juga memberikan percepatan, akselerasi di dalam hidup saya. Dan ini yang saya selalu perkatakan juga, dan di dalam komsel saya juga saksikan kepada kakak saya, Kak Rendra, bahwa di dalam Tuhan saya percaya kita bisa menjadi berbeda dibandingkan orang-orang lain, dan kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Orang lain bisa melihat bahwa di dalam Tuhan pasti ada perbedaan. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Singkat cerita, saya juga waktu itu di grup kami juga membutuhkan dana. Dan proposal kami berkali-kali ditolak oleh institusi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan penyedia dana, ya perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Tapi saya juga perkatakan lagi dengan perkataan profetik, dan saya imani bahwa Tuhan yang sudah menempatkan saya di sini, pasti Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan memberikan dana itu tepat pada waktunya. Dan puji Tuhan, kurang dari 1 bulan sebelum dana kami habis, kami mendapatkan dana dari pemerintah Korea yang cukup besar nominalnya, bahkan dibandingkan dengan lab-lab lain. Puji Tuhan, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan semuanya. Maka dari itu, mari saya ajak untuk seluruh jemaat keluarga Allah untuk kita taat mendengarkan rema yang disampaikan di gereja kita, dan kita berani melangkah, berkata profetik, mengimani semuanya. Maka saya percaya terobosan-terobosan ilahi, berkat-berkat ilahi sudah Tuhan curahkan, Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudara bisa lihat Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita nyata. Tadi saya katakan, saudara sekali lagi COVID bukan membuat gereja kita terhalang, justru breakthrough. Ya, tempat-tempat yang menentang masuk, saudara. Bahkan sampai sekarang bangsa-bangsa. Maka saya ajak visimu di situ. Ini pun kesaksiannya, kalau saudara bisa perhatikan, luar biasa. Dia hasil karya dianggap sampah oleh dosennya tadi dengar ya saudara. Tapi ternyata Tuhan berkarya luar biasa. Ya, dia imani, dia perkataan profetik. Saya tertawa kalau ada kaitannya dengan minyak. Ruangannya dosennya olesi minyak sama dia. Tadi ngomong gitu toh saudara. Ya, kalau dilihat orang dunia itu gila itu saudara. Betul gak saudara? Tapi saudara lihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Akhirnya dia setuju, malah paling cepat daripada yang lain tadi dikatakan. Betul saudara? Itu luar biasa sekali. Sampai dia tahu ada perbedaan orang-orang yang percaya dengan tidak saudara. Yesaya 60 menunjukkan perbedaan. Dunia gelap dan kelam, tapi anak-anak Tuhan terang, bahkan bangkit jadi terang, jadi berkat. Itu luar biasa. Saya doakan tahun 2022. Betul ya? Semua ngalami, saudara ngalami, kita semua mengalami saudara. Saya percaya itu luar biasa. Sangat kenapa pun, termasuk dana bagi Tuhan tidak. Yang penting sungguh-sungguh saudara, tangkap 100% bersama Tuhan. Saudara akan lihat 100% Tuhan berkarya. Yang buat orang dunia akan lihat Tuhan, terang Tuhan, kemuliaan. Itu membuat semua datang. Saudara, jiwa-jiwa datang, kekayaan datang, kemuliaan datang. Karena Tuhan berkarya nyata. Kita akan lakukan sekarang saudara, pengurapan dengan minyak, pengurapan awal tahun. Ya, saya bisa minta minyaknya dari sana satu untuk saya di sini. Ya, saudara yang di sini yang belum bisa minta, saudara yang ikut online sekali lagi persiapkan minyak. Bahkan saudara boleh minyak 1 botol, karena setelah itu masih bisa dipakai oleh saudara juga. Ya, bawa pada Tuhan. Semua bangkit berdiri saudara, semua bangkit berdiri. Datariku, pengharapanku, hanya padamu. Pujikan dengan iman, pujikan dengan yakin saudara. Akan datang ucapkan dengan yakin, tandanya kita mengandalkan Tuhan, tandanya kita serahkan semuanya dalam Tuhan, pengharapan dari Tuhan, pertolongan hanya dari Tuhan. Tidak akan goyah sebab berakar sungguh-sungguh, tidak akan gentar sebab mencapai air kehidupan. Gunung-gunungku, bentengku, keselamatanmu dan harimu dan harapanku hanya bagimu. Tak akan goyah, tak akan gentar kalau gunung batu, benteng keselamatanmu. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa. Datang pada Tuhan saudara, datang pada Tuhan saudara, harapan Tuhan saudara, andalkan Tuhan saudara. Apapun yang saudara perlukan, apapun yang saudara hadapi, katakan Tuhan, Engkau adalah pengharapanku yang utama, Engkaulah andalanku yang utama. Tuhan, asal kami mengerti Engkau yang utama, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kekuatan. Oh, itu yang utama Tuhan. Oh Tuhan, oh bahkan terus rawat kami, penuhi kami, bahkan Kau pakai kami menjadi berkat bagi sesama, jadi terang Tuhan.
Ora la pasa kara la pasa. Saudara panjatkan doa saudara. Saudara panjatkan doa saudara. Kalau ada masalah katakan, Tuhan, Engkau ada pengharapanku, Engkau yang aku andalkan. Oh Tuhan, Engkau pengharapanku. Sekalipun 1 juta musuh menyerang, Tuhan, Engkau kalahkan di hadapanku. Engkau lenyapkan di hadapanku. Engkau beri kemenangan, Engkau beri kasih karunia, dan Engkau beri Tuhan, oh kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Oralah pasakaralah, yang sakit katakan, Engkau pengharapanku, Engkau dokter di atas segala dokterku, Engkau lah kesembuhanku Tuhan. Yang sedang membutuhkan pasangan hidup, katakan pasangan hidup daripadamu Tuhan, daripadamu Tuhan, keturunan daripadamu Tuhan, pekerjaan daripadamu Tuhan. Oh saudara semuanya, keuangan daripadamu Tuhan. Oh jiwa-jiwa pelayanan daripadamu Tuhan. Oralapatapasakara. Semua terus saudara berdoa pada Tuhan. Saudara bangkitkan roh saudara. Katakan, aku mau berakar sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau berakar lebih dalam. Tahun ini aku komitmen Tuhan, berakar lebih dalam, ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh, melayani lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Aku tidak mau digoyahkan oleh tantangan, oleh masalah, oleh godaan-godaan. Aku tidak mau digoyahkan. Berakar kuat-kuat sampai menemukan air kehidupanmu, sampai menemukan air kehidupanmu, sampai menemukan air kehidupanmu. Orala pata-pata pasakara la pasaka, irala pasakara la pasaka. Terus saudara komitmen dengan Tuhan. Biarlah hari ini kita nyatakan komitmen kita. Terima rema Tuhan, terima janji Tuhan. Yesaya 60 terjadi dalam kehidupanku. Kasih karunia yang luar biasa diberikan padaku, aku terima. Orang pasaka menjadi kebanggaan abadi, aku terima kebanggaan abadi. Sukacita turun menurun, aku terima. Orang pasakara. Oh makin berbuah banyak, oh makin berbuah banyak. Orang pasakara. Kira pasakara. Kami juga bawa padamu Tuhan. Kami mau melakukan pengurapan awal tahun dengan minyak, seperti firman-Mu yang ada di surat Yakobus. Tuhan, oh jemaat boleh datang pada para penatua, para penatua pengolah minyak, lalu mendoakannya. Sekarang kami mau lakukan Tuhan pengurapan untuk awal tahun. Oh minyak ini hanya sarana. Waktu kami lakukan firman-Mu, Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan. Saudara masa ambil minyak saudara, ambil minyak, oleskan ya kepala saudara. Ambil minyak dulu kalau saudara yang kecil, saudara oleskan di dalamnya ada itu saudara. Tangan saudara akan basah minyak seperti tangan saya. Angkat saudara dulu, terus musik terus saja, terus menyembah. Kalau semua saudara, kalau sudah saudara, kita akan melangkah. Tangan saudara dibasahi dengan minyak dulu. Tangan saudara dibasahi dengan minyak. Kita akan oleskan di dahi kita sebagai tindakan iman. Pikiran kita diurapi, hidup kita diurapi, dikuduskan dalam Tuhan. Kita akan melangkah dengan iman. 1, 2, 3. Kita olesi dahi kita dengan minyak pengurapan. Orala pasakara. Irala pasakara. Saat ini kami sudah Tuhan menerima minyak pengurapan Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami dimanapun berada. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, pengurapan Tuhan memanfaatkan kami, pengurapan-Mu Tuhan mentahirkan kami, mengkuduskan kami. Semua yang cepat ditahirkan, hati yang keras dilembutkan, semua sampah-sampah dalam hati dibuang. Orang patah pasal, hati yang keras dilembutkan, pikiran yang najis disucikan, pikiran yang duniawi disucikan. Orang patah pasal, Tuhan beri iman yang luar biasa, hati yang percaya, hati yang mengandalkan Tuhan. Tuhan beri hati yang taat, hati yang setia. Tuhan beri telinga roh yang peka, bisa menangkap rema-Mu, bisa menangkap pewahyuan-Mu, bisa menangkap perkataan-Mu Tuhan.
bisa menangkap keinginan hatimu Tuhan. Oh, berani melangkah Tuhan, melangkah dengan pengurapan, melangkah dengan tuntunanmu Roh Kudus, melangkah bersama Engkau Tuhan. Engkau beri kemenangan, Engkau beri kemenangan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Oh, melayani dengan tubuh yang sehat. Rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus ditahirkan semua roh perpecahan, oh, roh perzinahan, semua roh sakit hati, kecewa, dalam nama Tuhan Yesus dilenyapkan, dilenyapkan, dilenyapkan. Buang saudara, buang saudara. Semua roh pencabulan dibuang, semua roh penjebak berhala, magic itu dilenyapkan, dikuduskan. Oralah patah sakara, semua kemalasan dilenyapkan. Cinta uang lebih daripada cinta Tuhan dilenyapkan. Oralah patah sakara. Api Roh Kudus menyala, api Roh Kudus menyala, api Roh Kudus menyala. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Api Roh Kudus menyala. Katakan Yesaya 60 terjadi dalam hidupku, terjadi dalam keluargaku. Katakan saudara, kasih karunia yang luar biasa seperti Maria aku terima. Kasih karunia yang luar biasa, yang luar biasa. Oralah patah kebanggaan abadi. Tuhan berikan dalam hidupku, bahkan sukacita turun menurun. Oralah pasakar, makin berbuah banyak, makin berbuah banyak. Kalau saudara masih ada doa-doa saudara, kerinduan saudara, bawa di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara punya sesuatu yang dibawa di hadapan Tuhan, surat-surat atau apapun saudara, bawa di hadapan Tuhan. Semua doa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bawa semua doa-doa di hadapan-Mu, karena kami tahu pertolongan kami hanya daripada-Mu, karena kami tahu jawabannya ada daripada-Mu, jalan keluarnya daripada-Mu, oh, kemenangan daripada-Mu, oh Tuhan, keberhasilan daripada-Mu. Tuhan, kami bawa di tangan-Mu. Engkau yang berkarya, Engkau yang menjawab. Oh, Engkau ubah masalah menjadi mahkota. Oh, Engkau ubah aniaya menjadi anugerah yang besar. Oralah patah. Terima saudara. Sekarang tindakan iman untuk menerima apa yang saudara minta. Kami tindakan terima sendiri. Terima. Oh, gunakan perkataan profetik, gunakan perkataan profetik. Terima. Apapun yang terjadi, Tuhan lebih berkuasa. Bukan hukum manusia, tapi hukum surga, tapi hukum daripada Tuhan. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan dari Tuhan. Oralah pasakaralah, bukan hikmat dunia, bukan cara dunia, oh caranya Tuhan, firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sudah siap, saya mau doa untuk dibatasi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku impatasikan berkat awal tahun, pengurapan awal tahun. Aku impatasikan. Terima. Aku impatasikan. Tuhan, berikan melimpah. Tuhan, urapi melimpah. Oralah patah. Bagaikan hujan yang deras dari surga. Bagaikan hujan yang deras. Oralah patah. Oh, ada terobosan, ada penjebolan rohani, ada kemenangan besar, panen besar terjadi, perayaan besar terjadi, kemenangan besar terjadi, Tuhan besar-besaran, oh, kekayaan kelimpahan besar-besaran, kemuliaan besar-besaran. Oralah pasakaralah, iralah pasakar. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Kami bukan melakukan hal yang sia-sia. Kami sedang mengandalkan Kau. Firman-Mu lebih benar dari apapun. Orang ya akan lihat karya-Mu nyata. Kami bersyukur kami sudah melakukan tugas kami. Tuhan, bagian-Mu pasti dan pasti Kau yang melakukan sendiri. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan pengurapan awal tahun. Diberkati keluargamu, kesehatanmu,
pertumbuhan iman rohani, kesaksian dan pelayanan. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap hidupmu diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama. Amin.